Kita lihat di sini ada fungsi f, itu fungsi sepotong-sepotong ya, fungsi didefinisikan sepotong-sepotong, definisinya untuk 0 sampai dengan 1 itu 1 dikurangi X, kemudian dia 0 jika dia 1 sampai dengan 2. Nah, kemudian yang pertama diminta mencari adalah bagaimana sketsa perluasan fungsi ini, agar fungsinya menjadi fungsi periodik ganjil di sini. Jadi yang pertama di sini yang diminta adalah, perluasan fungsi sehingga fungsi f ini adalah fungsi periodik ganjil. Nah, kita ingat bahwa untuk grafik fungsi ganjil, rekan-rekan ingat ya, menggambar grafik fungsi ganjil pada sifat-sifat. Jika rekan-rekan mengingat kembali materi yang ada pada modul, ini yang untuk pertemuan keempat ya. Di sana kita mulai membahas fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, rekan-rekan perhatikan di sini, ada definisi fungsi genap, fungsi ganjil. Nah, kemudian ada, bagaimana kita melihat grafik fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, jadi di sini ya, jika fungsi genap itu f min x-nya sama dengan fx, jika ganjil g dari min x itu min gx, maka nanti grafiknya itu sebenarnya perilakunya bisa dengan mudah kita lihat. Jadi jika itu fungsi genap, maka itu refleksi terhadap sumbu y. Jika dia fungsi ganjil, maka nanti grafiknya pasti berefleksi terhadap titik asal atau 0,0 ya. Nah, nanti rekan-rekan ingat kembali, apa itu refleksi ya, ini materi geometri transformasi ya, terkait dengan refleksi dari suatu kurva. Nah, kita sekarang akan melihat, jika tadi kita punya soal 1 min X dan juga 0 tadi ya, fungsinya sepotong-sepotong tadi, nah kita akan membuatnya menjadi sebuah fungsi ganjil sekarang. Jika rekan-rekan ingat kembali di sini ya, berarti misalnya kita punya grafik fungsi di sini. Nah, kita lihat dulu untuk yang kasus 1 min X begini ya. Untuk kasus Y sama dengan 1 min X, maka dia akan melalui jika X-nya 0, Y-nya 1 ya. Dan juga jika Y-nya kita buat 0, X-nya 1 ya. Berarti kita akan punya nanti dia melalui 0,1, taruhlah di sini, dan 1,0 di sini. Jadi dia untuk rentang 0 sampai dengan 1 nanti fungsinya begini. Ketika 0 dia itu ya, apa namanya, ketika 0 di sini tidak ikut ya. Berarti nanti di sini ini kita buat tertutup di sini sebentar. Kita buat terbuka ya. Berarti ini gini dia nanti, kemudian ini garisnya. Berarti ketika 0 dia nah begini. Kemudian nanti kita lanjutkan jika dia 1 sampai dengan 2 nilainya 0. Berarti nanti ketika 1 X-nya 1, ini kan X-nya 1 ya, di sini X-nya 2. Nah, dia 0, berarti nanti dia begini. Nah, jadi untuk rentang 0 sampai dengan 2 grafiknya sudah terlihat. Nah, sekarang kita akan membuatnya menjadi fungsi ganjil. Artinya dia harus refleksikan terhadap titik asal ya. Nah, nanti refleksi titik asal berarti sama, ganjilnya berarti di sebelah kirinya begini ya, di sini min 1, di sini min 2. Berarti nanti jika ini grafiknya itu 1 min X, maka grafik yang di sini jika direfleksikan, hasilnya nanti jadi begini ya. Nah, begini nanti. Nah, kemudian nanti di sini menjadi tertutup ya. Tertutup begini, di sininya berlubang ya. Nah, berarti nanti untuk 0 dia belum terdefinisi. Nah, kita bisa mendefinisikan nanti untuk kasus yang 0 ini biar dia menjadi ganjil, kita definisikan di sini ya, 0,0 di sini. Kemudian karena dia tadi kita buat ganjil, berarti nanti untuk selang 1 sampai 2 di sini kan 1 sampai 2-nya nilainya 0 di sini ya. Maka nanti yang ada di sebelah kiri kita buat itu refleksinya ya. Jadi ini garis Y sama dengan 0, ini kita refleksi terhadap titik 0,0. Jadi ini jatuhnya juga akan balik lagi ke sini nanti. Ini adalah grafik fungsi untuk satu periode dari min 2 sampai dengan 2.
Nah, karena dia periodik berarti perilaku fungsi ke belakang atau, selanjutnya atau yang sebelumnya, misalnya dari min tak hingga sampai dengan 2 atau dari 2 lebih lagi, 2 ke kanan begitu ya, itu perilakunya akan sama, periodik dia. Jadi jika tadi dia bentuknya bisa rekan-rekan lihat begini ya, di sini dulu lewat ini, kemudian ini tertutup tadi ya, turun ke sini, ini berlubang, definisinya di tengah sini, ini berlubang, kemudian ini turun, ini ke sini. Nah, maka berarti selanjutnya grafik ini akan berlanjut, kan perilakunya sama ya. Ini satu periode, sebentar biar jelas kita buat begini. Nah, ini satu periode. Nah, kita akan buat periode baru di sini. Nah, berarti nanti perilakunya sama. Dia lurus dulu dari sini, kita lanjutkan di sini 3 berarti kemudian dia akan apa namanya? Turun ke sini, tapi di sini berlubang. Ini nggak kelihatan ya, ini berlubang, kemudian dia tertutup di sini, kemudian mulai dari satu di sini, kita ikut yang ini tadi ya, begini, ini tadi, nah berlubang ya, dari yang ini, kita mulai dari yang ini ke sini sekarang, berarti dia begini, berlubang, kemudian dia jatuh di sini. Nah, kemudian ini satu. Nah, ini berhenti di sini. Jadi perilakunya nanti sama. Ini periodenya berapa? T sama dengan 4. Nah, di sini periodenya juga 4 di sini. Jadi dia perilakunya selalu begitu. Nanti jika rekan-rekan lanjutkan yang di sini perilakunya juga akan sama. Dia begini, kemudian dia akan begini, dia berlubang, kemudian dia tertutup di sini, dia yang tertutup di sini, ini berlubang, ini ke sana nanti. Jadi perilakunya selalu begitu. Nah, ini adalah grafik perluasan fungsi f. Jadi yang tadinya grafiknya tadi hanya berada di sini ya. Ini awal mula grafiknya tadi kan hanya ini sampai dengan berapa tadi? Dari 0 sampai 2 ya. Dari sini sampai sini aja yang terdefinisi, yang ini grafik yang ada di sekitar sini. Nah, ini ternyata bisa kita perluas menjadi sebuah fungsi ganjil. Nah, sekarang setelah kita melihat grafiknya, jadi grafiknya itu yang ini tadi ya, ini kita hapus saja biar tidak mengganggu. Nah, jadi grafiknya ini ya, yang apa namanya dari sini tadi dan seterusnya dia berlanjut terus sampai tak hingga ke sana ya. Ini mepet sini ya. Dilanjutkan ke periodenya, jadi ini juga satu periode. Nah, ini adalah perluasan fungsi ganjilnya. Nah, kemudian jika kita mau mendefinisikan fungsinya, rekan-rekan juga bisa membuat definisi fungsinya, karena ini kan hanya gambar. Jadi ini adalah grafik fungsi f(x) untuk perluasannya. Nah, untuk membuat fungsinya, rekan-rekan ingat kembali tadi f(x)-nya 1 min x dan juga 0 tadi ya definisinya ya. Nah, sekarang kita akan definisikan, jadi fungsi ini karena ganjil ya, di sini untuk apa tadi 0 sampai dengan berapa ini tadi? 0 sampai dengan x ya. 0 sampai dengan x sampai dengan 1 ini fungsinya berlaku f(x)-nya kan dia 1 min x. Nah, kita akan membuat dia yang min x-nya. Berarti di sini kita perlu min x. Ini pasti akan berada di antara berapa ini? Min 1 sampai dengan 0 ya untuk minnya itu. Maka berlaku nanti f min x-nya itu adalah min fx karena dia ganjil. Nah, berarti min-nya dari 1 min x. Nah, berarti hasilnya ini adalah min 1 ditambah dengan x. Nah, kita akan definisikan ini. Nah, min 1 ditambah dengan x. Padahal di sini kan mintanya min x ya. Jadi kita sesuaikan ini bisa kita ubah jadi min 1 min dari min x. Nah, jadi kita punya nanti untuk min 1 sampai dengan apa ini? Misalnya t begini ya kita definisikan, jangan min x lagi. Di sini 0. Maka ft, nah ft-nya itu menjadi min 1 min, ini kan saya ganti t. Berarti ini juga t. Nah, min 1 min t. Berarti di sini nanti kita punya dia kalau rekan-rekan gambar ini ya, min 1 min t, grafik ini, misalnya kita
definisikan dia min 1 X, 0 begini, kita ganti T-nya menjadi X lagi. Nah, grafiknya jadi ini, 1 min X. Nah, grafik 1 min X pasti ini berada di antara min 1 sampai 0. Kalau rekan-rekan cek, 1 min X itu adalah grafik yang, nah di sini. Jadi dia sesuai nanti. Nah, jadi fungsi baru, fungsi ganjilnya nanti definisinya jadi begini dia. Fx ini menjadi, tadi dia bernilai 0 jika dia 1 kurang dari, nggak pakai sama dengan ya, kurang dari X kurang dari 2, di sini 1 min X, jika 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti di sini menjadi 0 jika min 2 kurang dari X kurang dari min 1. Nah, kemudian tadi apa? Min 1 min X ya. Jika, nah ini kelanjutannya sekarang, min 1 kurang dari X kurang dari 0. Jadi dia saling negatif nanti. Pasangannya begini. Nah, kemudian untuk 0, di sini tadi 0 belum didefinisikan. Nah, 0-nya kita buat sama dengan 0 tadi biar dia tetap negatif ya. Dia di sini untuk X sama dengan 0, kita definisikan 0 tadi. Jadi pada rentang min 2 sampai 2, definisi fungsinya nanti seperti ini. Dia nanti terbukti ganjil. Nah, sekarang yang kedua, rekan-rekan diminta mencari ekspansi fungsi ini ke dalam deret sinus Fourier, berarti ya, deret sinus setengah jangkauan. Jadi yang kedua, kita diminta mencari itu ya, ekspansi fungsinya ke dalam deret sinus. Berarti ini deret sinus setengah jangkauan ya, yang tadinya hanya separuh, kemudian kita perluas menjadi deret sinus tadi. Nah, di sini rekan-rekan lihat tadi periodenya berarti berapa tadi? Dari di sini ya, kalau dari gambarnya kelihatan jelas. Periodenya 4, berarti L-nya itu sama dengan 2. Jadi bagian ini kita akan mencari yang apa? Yang B ya. Yang selanjutnya begini ya, akan dicari ekspansi deret Fourier-nya. Deret sinus Fourier. Nah, tadi kita sudah ketahui T-nya di situ 4, berarti ketemu L-nya 2 ya. Karena dia deret sinus, berarti ini nanti yang tersisa hanya BM. Ketemu A0-nya nanti pasti 0, AM-nya ini sama dengan 0 ya, karena deret sinus fungsinya ganjil dia. Berarti A0-nya 0, AM-nya juga 0. Nah, BM-nya tinggal bersisa berarti 2 per L ya, integral 0 sampai 2 ya. Fx sin MPX per 2. Jadi di sini bisa kita hitung sekarang 2 per 2 integral 0 sampai 2-nya bisa kita pisah sekalian ya, 0 sampai 1, 1 min X sin MPX per 2 dx ditambah 2 per 2 juga ya, 1 nanti nilainya ya, 1 sampai 2. 0 dx ya, karena untuk 1 sampai 2 didefinisikan dia 0. Jadi di sini menjadi integral 0 sampai 1, 1 min X sin MPX per 2 dx. Nah, hanya tersisa ini aja ternyata. Nah, kita tinggal menghitung ini, kita bisa menghitung apa ini namanya, integral dari 1 min X dikalikan dengan sin MPX per 2. Berarti ini hasilnya min 1, kemudian 0 ya. Ini menjadi min 2 per MP ya. Cos MPX per 2. Kemudian sekali lagi menjadi min 2, min 2, min 4 nanti ya. M kuadrat, Pi kuadrat, sin sekarang ya. Sin MPX per 2. Nah, nanti bisa kita cek ini kali ini harus ini kali plus berarti nanti hasilnya min ya. Di sini nanti hasilnya bisa min. Nah, yang di sini min kali min padahal dikalikan dengan min lagi berarti hasilnya tetap min nanti ya. Nah, di sini jika kita susun ini hasilnya menjadi min 2 1 min X per MP cos MPX per 2 kemudian dikurangi dengan 4 ya jadinya. 4 per M kuadrat Pi kuadrat sin
MPx/2, batasnya dari 0 sampai dengan 1 di sini. Kemudian kita substitusi di sini. Yang pertama kalau kita masukkan X-nya 1 berarti 0 ya. Kalau kita masukkan sin dari 1 berarti tersisa yang ini 4/m² pi kuadrat sin dari MP/2 dikurangi. Nah, sekarang nolnya kita substitusi. Jika 0 kita substitusi menjadi 0 masuk ke X-nya berarti masih min 2 ya. Per MP kemudian cos 0-nya 1 ya. Kemudian dikurangi di sini masuk sin 0-nya 0. Nah, jadi ini yang tersisa. Ini bisa kita rapikan ya. Ini min, yang belakang plus, yang di belakang dulu ya. 2/MP min 4/m² pi kuadrat sin MP/2. Di sini rekan-rekan harus berhati-hati ya. Jadi karena di sini sin MP/2 ini nilainya kalau dia nanti M-nya genap berarti bisa dibagi 2 ya. Nanti jadi kelipatannya pi, dia nilainya jadi 0 nanti. Jadi jika M genap maka nilai sin MP/2 ini jadi dia 0. Tapi kalau dia ganjil maka nanti bisa jadi pi/2 atau min pi/2, berarti bisa jadi 1 atau min 1. Jadi ada banyak kasus nanti. Mungkin nanti dari sini bisa rekan langsung berumum seperti ini aja, kita biarkan begitu ya. Karena di sini nanti kita bagi kasusnya akan cukup banyak nanti, jadi kita biarkan saja begini. Berarti nanti Fx-nya yang terbentuk adalah sigma M dari 1 sampai tak hingga apa ini? 2/M ya. Mungkin 2-nya bisa kita keluarkan, 2 dan MP-nya ya. Bisa kita rapikan nanti bentuknya ya. 2 per, nah ini MP M² pi kuadrat ini bisa kita samakan penyebutnya ya. Berarti di sini dikalikan MP ya. Dikurangi dengan 4/m² pi kuadrat. Ini ada sin pengalinya. MP/2. Nah, ini BM-nya. Kemudian dikalikan deret sinusnya ya, sin M ya. Pi X/2. Ini untuk rumus fungsi F-nya. Atau nanti dari sini bisa rekan-rekan rapikan bentuknya. Yang konstanta bisa keluar dari sigma, bisa kita bawa ke depan sigma itu apa? 2/m² ya. 2/pi ya, karena M-nya ini kan nanti berjalan dengan sigma. Berarti dia begini, sigma M dari 1 sampai tak hingga dari, sama-sama ini bisa kita buat begini ya. M kuadrat berarti tinggal di sini 2-nya udah keluar tinggal MP ya. MP min 4 udah keluar 2 ya. 2 sin MP/2 begini. Nah, ini dikalikan dengan sin MPx/2. Atau kalau mau lebih dirapikan lagi, ini 2-nya bisa kita keluarkan ya. Kalau 2 dikeluarkan berarti ini harus dikalikan 2 nanti. Harus dibagi 2 di sini. Ini harus dibagi 2 agar penyebutnya tidak berubah, agar pembilang penyebutnya tidak berubah ya. Berarti 4/pi kuadrat sigma dari M sama dengan 1 sampai tak hingga, ini yang di sini menjadi MP/2 begini dikurangi sin MP/2 dibagi dengan M kuadrat dikali sin MPx/2. Nah, ini adalah ekspansi fungsi tersebut.